yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam program Sapaan Teduh. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh disapa melalui program Sapaan Teduh. Biarlah kasih-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu betul-betul dapat menjadi rema dan kekuatan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, umumnya orang akan merasa bahagia apabila hal-hal baik terjadi di dalam kehidupannya. Misalnya, jika kita mendapatkan sebuah hadiah, atau saat kita mencapai sebuah impian, anak kita berprestasi, kita mendapatkan pujian, ditolong orang lain, dan sebagainya. Hal tersebut terjadi mengingat semua hal di atas menjadi standar manusia dalam menentukan kebahagiaan, sehingga di saat standar tersebut tidak tercapai, tidak jarang membuat orang tersebut menjadi sedih, menderita, dan tertekan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana agar kebahagiaan kita bisa kita dapat meskipun mungkin kita berada di luar standar kebahagiaan manusia. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar standar kebahagiaan baru menuju hidup bahagia di dalam nama Tuhan Yesus. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari kitab 1 Petrus 4 ini. Yang pertama yaitu di dalam ayat ke-12. Dikatakan jangan heran dengan api siksaan atau ujian. Petrus memulai kalimat dengan kata jangan heran. Mengapa kalimat ini menjadi pendahulu? Sebab umumnya jika kita berangkat dalam standar dunia atau bergerak melalui standar dunia, siksaan ataupun ujian adalah sumber penderitaan. Umumnya saat seseorang yang merasakan siksaan maupun ujian pasti kehilangan kebahagiaannya. Seorang akan sulit merasa kebahagiaan jika dia berada di dalam ujian. Dalam bacaan kita hari ini, Petrus tampil dengan perkataan jangan heran. Heran menjadi sebuah respon manusia atas ketidaknyamanan. Heran juga menjadi respon atas keadaan yang berada di luar nalar. Sehingga pernyataan Petrus bisa dipahami sebagai sebuah ajakan untuk melatih daya respon setiap jemaat sehingga terbiasa dan berbahagia pada saat dia mengalami sebuah masalah ataupun ujian. Yang kedua, setelah menyatakan jangan heran, kemudian Petrus melanjut dengan perkataan bersukacitalah di dalam ayatnya yang ke-13. Ada 2 kali Petrus mengatakan bersukacitalah. Itu artinya Petrus hendak mendorong agar jemaat betul-betul merasakan sukacita, dan itu dilakukan bukan karena jemaat sedang di dalam kondisi aman atau nyaman atau segala sesuatu terjadi sesuai dengan harapan.
Namun sukacita senantiasa diperintahkan agar diwujudkan justru di saat jemaat di dalam penderitaan. Bagaimana mungkin kita bisa berbahagia di dalam situasi tersebut? Petrus dalam bacaan kita menunjukkan bahwa penderitaan merupakan bahagian dari perjalanan iman kita. Penderitaan merupakan sebuah proses yang kita jalani di dalam memahami kasih Kristus bagi kita. Kita bisa melihat atau belajar dari kisah Kristus yang merelakan dirinya disiksa, bahkan disalibkan demi menebus dosa-dosa kita manusia. Tanpa penderitaan, kita menjadi orang-orang yang terbelenggu di dalam dosa. Dan dengan menderita, kita juga bisa menyelami betapa besar kasih dan anugerah yang Ia berikan bagi kita. Dan di dalam penderitaan, kita sedang berbagi kasih bagi sesama kita. Sama seperti Yesus yang membagikan kasih-Nya bagi kita melalui penderitaannya di kayu salib. Itulah kemuliaan yang Tuhan hendak perlihatkan bagi kita. Dan sungguh indah, bukan? Yang ketiga, yang terakhir merupakan bagian dari bacaan kita yang dikatakan bahwa berbahagialah kamu jika kamu dinista karena Kristus. Kita sepakat tidak seorang pun yang ingin dirinya dinista atau dihina atau direndahkan. Umumnya manusia ingin dirinya disanjung, ditinggikan, bahkan dihormati. Bagaimana mungkin seseorang bisa berbahagia jika dirinya dihina dan direndahkan? Secara duniawi, hal tersebut sangat sulit. Namun Petrus memberikan sebuah clue bagaimana hal tersebut bisa kita lakukan. Dikatakan di dalam kelanjutan bacaan kita hari ini, berbahagialah kamu jika kamu dinistakan karena Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Itu artinya sesungguhnya roh Allah senantiasa ada pada diri kita, diri orang-orang percaya. Tinggal bagaimana kita berserah meminta pertolongan roh Allah guna memampukan kita agar kita mampu bersuka cita meskipun kita sedang dinistakan, dihina dan direndahkan. Atau bagaimana kita bisa menyerahkan hati dan diri kita sehingga mampu bersuka cita sekalipun kita sedang dihina dan direndahkan. Ingat, tidak ada manusia yang terlepas dari persoalan. Tidak ada manusia yang terhindar dari pergumulan, dan pasti kita semua pernah dihina dan direndahkan. Namun demikian, hanya orang-orang yang senantiasa hidup di dalam tuntunan roh Allah yang mampu bersuka cita, sekalipun hidupnya penuh pencobaan, penderitaan, dan hinaan. Kiranya kasih Tuhan dari Yesus Kristus memberkati saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami agar kami senantiasa hidup di dalam roh Allah, agar kami dimampukan untuk melalui berbagai pencobaan, untuk melalui berbagai pergumulan, dan melalui berbagai hinaan dari orang-orang yang ada di sekitar kami. Hari ini kami mau berserah kepadamu, biarlah kasih Tuhan memberkati dan memampukan kami hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga setiap pencobaan, setiap pergumulan itu menjadi sebuah proses di dalam mendewasakan iman percaya kami. Kami berdoa buat orang tua kami, Zaitun. Tuhan memberkati setiap orang tua kami, Zaitun, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati setiap kehidupannya. Tuhan memberkati mereka di masa-masa tuanya. Biarlah kasih-Mu tetap senantiasa menemani dan menyertai mereka di dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan seluruh BP Klasis, GPKP Klasis Jakarta Kalimantan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang Tuhan percayakan melayani sebagai BP Klasis. Biarlah tangan Tuhan menopang dan memampukan mereka di dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan. Demikian juga setiap anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan program Sapaan Teduh di pagi hari ini. Biarlah kasih-Mu juga yang menyertai mereka. Berkati mereka di dalam setiap usaha, berkati mereka di dalam setiap pergumulan, dan biarlah kasih Tuhan
tetap senantiasa menemani dan menopang kehidupan mereka. Ini doa kami ya Tuhan, kami mau serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkanlah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.